Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, man tajala taja, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi apapun bentuknya saudara ini, siapapun saudara dan apapun pekerjaan ataupun profesi saudara, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi yang mana pada hari ini akan kita sampaikan watak dan tabiatnya orang yang lahir di hari Senin Pahing. Senin Pahing, aras tuding sumur si Sinobo, senang dipuji dan suka memperlihatkan kekayaan atau kepintarannya, akan tetapi sesungguhnya sifatnya bukan seperti itu. Suka mengalah, bicaranya kadangkala seperti berkeras hati, ingin berlaku baik, ramah tamah, senang dan berani berpergian di malam hari. Jadi orang yang lahir di Senin Pahing, saudaraku, memiliki keinginan yang sukar dikendalikan. Karena sifatnya sumur Sinobo tadi, suka memberi pertolongan bagi yang lemah. Dia penyayang, dermawan, ikhlas, pengasih. Juga dia sangat dicintai oleh kawan-kawannya. Jadi yang perlu saya sampaikan, si Senin Pon, Anda ini terlahir menjadi manusia hebat, asalkan memang tahu caranya bagaimana kita menghadapi kehidupan yang serba sulit seperti ini. Wajahmu ataupun raut wajahmu, kalau kita sampaikan di sini, wajahmu rupawan, pintar ngomong, kamu mengalami penurunan, tapi segera kamu bangkit. Kamu harus amanah, awas. Kadangkala kamu kena bujuk rayu dan kena tipu. Kodam leluhurmu, yaitu harus kamu hidupkan supaya bisa membantumu di saat kamu kesulitan, maka dia akan membantumu. Kodam leluhurmu. Jadi kamu harus beristikharah dan tawasul supaya kamu bisa mencapai sebuah kesuksesan. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana Senin Pon ini akan kita sampaikan bagaimana caranya menjadi orang-orang yang hebat dan sukses. Yang pertama yang kamu lakukan adalah percaya diri, pengendalian dirimu. Jadi pengendalian dirimu itu penting supaya kamu menjadi orang-orang yang hebat. Yang mana kamu harus banyak-banyak berdoa. Karena berdoa ini awalnya dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam karena mengalami sebuah ujian, makan buah kuldi yang seharusnya tidak dimakan tapi dimakan, akhirnya dibuang ke dunia. Jadi doa ini artinya berasal dari bahasa Arab, insan masdar, dari kata kerja dayadud yang artinya meminta. Memintalah kamu sama Allah dari karunia-Nya. Karena sesungguhnya Allah senang sekali diminta. Karena itu muliakanlah dirimu dengan meminta kepada Allah, mengangkat tangan setinggi bahu, memohon kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Doanya apa yang menurut Anda supaya bisa tercapai cita-citamu. Jadi doa itu, saudaraku, ibaratnya mesin penggerak kita atau roh kita. Doa untuk mendapatkan rezeki yang dipermudahkan oleh Allah adalah la ilaha illallahul malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hak serta nyata mulia adalah utusan Allah, yang menepati janji serta dapat dipercaya. Jadi Allah ini kalau kita meminta ini sebenarnya Allah suka. Tapi kadang-kala orang ini berputus asa, doanya satu kali dua kali belum diijabahi atau belum dikabulkan sudah menyerah. Jadi kepada saudara-saudaraku,
azab-azab berdoa, yaitu bersama turunnya hujan, di antara azan dan khomat, ataupun di saat kamu memang tersakiti atau terzolimi. Karena doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa orang yang terzolimi. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada si Senen Pon, kamu di umur 6 tahun membawa rezeki orang tuamu. Membawa rezeki orang tuamu apabila wetonmu di bawahnya, di atasnya orang tuamu. Umur 12 tahun kamu turun. Jadi sekolah harus dipaksa-paksa, harus disuruh-suruh. 18 tahun kamu mengalami sebuah penurunan kembali. 24, alhamdulillah di situ kamu bekerja, mendapatkan pekerjaan. Kalau kuliah ya kamu kuliah di situ. Bekerja tempat sendiri pun kamu mengalami sebuah kesuksesan. 31, hati-hati di situ, terutama untuk jalinan asmaramu, di pasanganmu, termasuk dirimu sendiri, tergoda oleh hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun asmara, percintaan. 36, kamu naik tapi tidak terlalu banyak. Di situ kelihatan sekali hanya sedikit kenaikannya, tapi di situ kamu bisa melewati ujian-ujian yang mengalami dirimu. 42 kamu sudah mulai stabil tapi tidak seberapa nampak, tidak ada yang kelihatan betul, tapi di umur 48 kamu sudah mulai pecah pamor. Dan seandainya di sini kamu mencalonkan diri menjadi kepala desa ataupun anggota DPRD, di sini kamu punya celah karena di situ pamormu sudah pecah ataupun sudah kelihatan. 54 turun tapi tidak terlalu gratis. Di umur 60 tahun kamu turun, 66 turun, fisik kamu melemah, 72 pun kamu melemah. Tapi di akhir tuamu kamu bangkit kembali, walaupun fisiknya melemah tapi ekonomimu menguat. Jadi si Senen Pon, kamu sifatnya adalah senang dipuji dan suka memperlihatkan kekayaanmu ataupun kepintaranmu. Dalam arti kamu harus bersungguh-sungguh ataupun untuk meraih sebuah cita-citamu yang tadi di umur 31 ataupun di umur 36, 42, disitulah kamu mengalami sebuah ujian yang sangat berat. Anak makan biaya, pasangan sudah mulai bosan dan lain sebagainya. Kamu kadangkala dalam hidup itu suka kebingungan, jadi kesannya kamu tuh pelin-pelan. Jadi kodam leluhurmu sebenarnya sabibaya ataupun kamu yang bisa diartikan kamu ini banyak didampingi orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu darimu. Jadi kamu hidupkan pendampingmu dengan kamu caranya bersolawat sebanyak-banyaknya dan membaca ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya batinu ya batinu ya batinu, supaya kamu menjadi orang-orang yang hebat. Karena kamu di situ ada kena bujuk rayu dan kena tipu. Supaya kamu diingatkan oleh kodam pelahir, kodam leluhurmu, dan kamu menjadi tidak tertipu ataupun dibujuk rayu manusia ataupun orang lain. Jadi kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kembali lagi, kamu punya sifat sumur sinopo, suka memberi pertolongan. Karena tidak ada yang namanya orang sedekah ini rugi karena sedekah ataupun karena bangkrut karena sedekah, tidak ada. Allah ganti 700 kali lipat walaupun sebiji sawi. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang perlu saya sampaikan, kamu orangnya gagah dan berani, si Senen Pon. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Tadi doa untuk mencari rezekimu sudah kita sampaikan. Memulai usahamu tadi, memulai usaha. Apabila kamu memulai usaha, maka bacalah la ilaha illahul malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadhil amin. Jadi itu dibaca. Setelah itu kamu melakukan pekerjaan. Itu awal yang harus kamu lakukan supaya kamu menjadi manusia-manusia yang hebat. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya doakan untuk si Senen Pon supaya menjadi orang yang bisa berguna bagi bangsa dan negara, khususnya juga orang tuanya. Ya Allah, dengan doa selamat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wa fiyatan fil jasad, wa fiyatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki,
wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Semoga yang subscribe, yang like ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa tolak bala hamba ini ya Allah. Allahumma fa'ana qala wal bala'a wal masa'a wal munkara wa syuyufal muqtalibata wa syada'ida wal minhana mathara minha wa mafatona min baladina hada khasa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Jaya jaya jayanti lepur dining pangestuti, jaya hadi dining rat, rahayu rahayu rahayu. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.